Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dengan baca suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kelanjutan dari makolanya Sayyidina Umar tentang 10 hal yang tidak ada kebaikannya tanpa disertai 10 hal yang lain. Padahal 10 hal ini bagus, luar biasa, tapi tidak ada nilai kebaikannya kalau tidak digandeng dengan 10 yang lain. Nah kemarin kalau tidak salah sampai ini, walas sururu bi ghairi amnin, bi ghairi amanin. Tidak ada kebahagiaan tanpa disertai rasa aman. Nggih sampai niku kan. Nah, aman itu sukunul qalbi, tenangan hati. Tidak ada kebahagiaan orang punya rumah mewah, dingin di dalamnya, kasure mentul-mentul, tapi kalau was-was, bagaimana nanti kalau dirampok orang? Bagaimana kalau ini ternyata ini berada di tempat yang rawan gempa misalnya ya. Ini sering digoyang, kemudian ini lagi wonten gempa dahsyat. Nah itu tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada rasa aman. Jadi baik aman itu artinya sukunul qalbi, ketenangan hati. Anteng hati ini. Kenapa? Karena ya aman, merasa tidak akan ada gangguan, tidak akan ada ancaman oleh secara alam atau secara gangguan dari manusia. Aman. Walal ghina bil mali bi ghairi judin. Walal ghina dan tidak ada kebaikannya kaya, bil mali sebab harta, bi ghairi judin tanpa disertai sifat dermawan. Percuma kaya kalau nggak ada manfaatnya bagi orang sekitarnya, bahkan kepada keluarganya sendiri, muadidnya tidak ada dermawannya, apalagi kepada orang lain, kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitarnya. Gak nyiprat belas bahasanya kan, percuma. Nanti mati ya, sampai mati itu tidak bermanfaat baginya, bahkan akan memberatkan hisabnya kan.
walal ghina bi ghairi judin. Enggak ada kebaikan, kekayaan kalau tidak disertai dengan sifat kedermawanan. Nah kalau kaya dan dermawan, nah ini kaya sudah baik, tambah dermawan wah lebih baik. Kenapa? Karena kebaikannya, hartanya itu tidak hanya sampai dunia, tetapi dibawa pahalanya sampai akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Karena orang banyak yang mendapat manfaat. Nah, kaya kalau pelit ya orang sama menjauh. Tuas mepet-mepet gak nyiprat blas malah misalnya. Ngarai ngelarakno hati misalnya. Nah ini jauh dari dekat orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi ini keutamaan orang yang dermawan itu. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya wal bakhilu, adapun orang yang bakhil, pelit, kikir, itu ba'idun minallahi taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia, dijauhi oleh manusia. Tapi qaribun minan nar, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh pula dari surga, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Nah sudah dekat dengan neraka berarti ya kari nyemplungi. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, nggak ada orang yang mendekat. Kemudian jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi yang mau mendekat orang kaya yang kikir itu hanya mungkin jambret, rampok, ini pedit ini. Jadi itu yang kepingin dekat kayaknya. Wal jahilu, ini kelanjutan hadis itu. Wal jahilu sakhiyu, orang bodoh tapi dermawan. Wal jahilus sakhiyu, orang bodoh yang dermawan itu ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya tidak alim tapi dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah minal abidi, daripada orang yang ahli ibadah yang getu tapi bakhil. Minal abidil bakhili, daripada ahli ibadah yang kikir. Jadi ini keutamaan orang yang dermawan. Tidak ada kebaikan atas kekayaan jika tidak ada sifat dermawan. Nah dia ini kalau harus gandeng. Atau sebaliknya miskin dermawan, ya gimana miskin dermawan? Ya walaupun dia sering berbagi ya kekurangan juga ya. Tapi kalau yang hartanya banyak kemudian suka berbagi, maka manfaatnya lebih banyak. Bon. Kemudian yang berikutnya walal fakru bi ghairi qanaatin.
walal fakru, dan tidak ada kebaikan pada kefakiran, kemiskinan, bi ghairi qanaatin, yang tidak disertai qanaah, neriman. Sudah fakir mengeluh lah ini. Kalau fakir itu sendiri keistimewaan. Jadi orang yang miskin diberikan oleh Allah miskin, misalnya kita diuji jadi orang yang miskin, itu ada keutamaannya. Sampai Nabi pernah berdoa kan, ya, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya miskin. Ada begitu dalam satu riwayat hadis. Nah kita mungkin tidak berani berdoa begitu. Nabi itu ingin doa itu kepingin dimiskinkan. Kenapa? Orang miskin itu gak ada hisapnya, ya. Jadi terbebas dari hisap. Apa yang dihisap orang miskin? Tapi yang disertai dengan qanaah. Nah kalau miskin kemudian ndak qanaah, ngersuloh, apalagi kemudian karena tidak qanaah tadi, tidak neriman, itu kan ya tambah berat, tambah parah. Sampai sudah miskin tertawa saja tidak bisa misalnya, saking ngersuloh. Nah sekarang kan tidak ada banyak orang yang diberi ujian miskin tapi ia menghadapinya santai saja karena sifat qanaah yang dimiliki. Nah ini yang jadi luar biasa. Jadi walaupun miskin tapi dia qanaah, neriman dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah yang kebanyakan di antara kita kan kalau diuji miskin kemudian bayangannya itu adalah bahaya. Wah ini jadi berat. Jadi misalnya penghasilannya itu sebulan hanya 1 juta katakan ya. Nah itu yang dibayangkan 1 bulannya seperti orang-orang itu yang di atas 10 juta misalnya. Ya jadi ngersuloh. Tapi kalau qanaah alhamdulillah, sehingga kita masih menjumpai banyak orang yang mungkin penghasilannya jualan apa sambil jalan ke sana kemari, sehari dapat berapa? 20.000. Nah itu kalau 1 bulan kan cuma 600.000, tapi bisa tersenyum, masih alhamdulillah. Ya hidup begitu itu. Ya ibadahnya istiqomah lah ini. Ini luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jadi kalau para sahabat itu yang mengucapkan, yang berkata, ini pasti juga ada dasarnya, ya. Dan para sahabat itu sudah diyakini itu, makanya semua para sahabat itu adil, perawi-perawi hadis itu ya, sahabat siapa saja itu semua, kulus sahabat itu semua sahabat adil, orang yang tidak mungkin zalim, nggak mungkin menjerumuskan umatnya Rasulullah ini, nggak berani. Itu. Dan pasti yang diucapkan itu ada dasarnya, yaitu dari Rasulullah SAW, karena beliau itu, mereka para sahabat itu yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kun wari'an takun a'badan nasi. Jadilah kamu orang yang wirai, waro itu yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan yang haram. Jadi yang tidak jelas dan yang jelas haramnya. Jagalah dirimu dari hal-hal yang syubhat dan yang haram ini. Atau kalau kemarin terkait dengan kata Sayyidina Umar, orang yang
diberi akal cerdas tapi tidak manfaat, tidak ada kebaikannya ya kalau tidak hati-hati. Jadi warok itu artinya juga orang yang hati-hati terjerumus kepada yang haram. Kun wari antakun a'badun nas, jadilah kamu orang yang wirai, yang menjaga diri dari hal yang haram, termasuk yang nyerempet-nyerempet haram. Nah, gitu. Maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Ya sudah. Orang kalau takut dengan yang samar-samar itu pasti sudah orang paling ahli ibadah. Wakun qoni'an. Nah, terkait dengan hadis makalahnya Umar tadi. Jadilah kamu orang yang qona'ah, neriman. Takun ashkaron nasi, pasti kamu akan jadi orang yang paling bersyukur. Ini dawe kanjeng Nabi terkait dari yang disampaikan Sayyidina Umar. Tidak ada manfaat atau kebaikan dari keadaan fakir tanpa disertai sifat qanaah. Nah, Nabi bersabda tadi, takun qoni'an, jadilah kamu orang yang qanaah. Qoni'an, qanaah. Jadi maknanya qoni'an apa qanaah, sanes konoan, qanaah. Qanaah apa? Neriman. Takun ashkaron nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, dan cintailah apa yang dicintai oleh orang, yang oleh manusia, seperti kamu mencintai dirimu sendiri, seperti apa yang dicintai oleh dirimu sendiri. Atau kalau seseorang itu, kalau ulangi malih, wa ahibba linnasi, dan cintailah linnasi untuk manusia, ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana atau seperti apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Takun mukminan, maka kamu akan menjadi orang yang aman. Nah, tadi mukminan diartikan terkait dengan tadi makalah yang sebelumnya. Tidak ada manfaat atas gak ada bahagia kalau tidak aman. Nah, kalau kita tidak suka diganggu orang, maka kita jangan mengganggu orang, maka aman kita. Nah, itu maksudnya. Orang itu kan senang kalau tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan atau nopo nggih. Misalnya nggak ada orang nggak suka dirasani. Kemudian kita juga tidak suka ngerasani orang, lah sudah aman. Tapi kalau kita ini suka ngerasani orang, pasti nanti dibincangkan orang juga. Gitu. Orang tidak suka diganggu, maka kita tidak mengganggu. Maka kita akan jadi orang yang aman. Nah, wa ahsin mujawirotan, wa ahsin, dan perbaikilah, mujawarotan minjawiroka, dan berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitarmu, tetangga-tetanggamu. Takun musliman, maka kamu selamat. Nah, jadi kalau kita ingin selamat, ya baik dengan tetangga-tetangga, dengan orang-orang dekat di sekitar kita, di sekitar rumah, sekitar tempat
bekerja. Jadi baik kepada sekitarnya. Maka musliman di sini artinya selamat. Makanya orang Islam itu ya orang yang selamat. Makanya orang-orang yang punya peduli dengan sekelilingnya ya sudah, insya Allah satu aman, selamat. Kalau ada yang ingin mencelakai pasti yang di sekitarnya dulu yang pasang badan kan gitu. Sehingga ada ungkapan itu apa? Ada pager mangkok, jadi memang ungkapan gitu. Luwe kuat tinimbang pager tembok. Maksudnya apa? Kalau di segi kita nih tadi dikaitkan dengan makalah sebelumnya tentang dermawan. Orang yang dermawan kan mangkok itu maksudnya nopo suka berbagi. Pager mangkok luwe kuat timbang pager tembok. Walaupun rumahnya dikelilingi tembok kuat, tapi kalau satu bakhil, tidak baik, itu bisa jebol. Banyak yang mengancam, ingin menyakiti, ingin menjarah atau apa saja. Tapi kalau orang ini dermawan, baik dengan kanan kirinya, walaupun mungkin rumahnya gak dipager, gak ada wujudnya, hanya dipager dengan sikap yang baik, dipager dengan kedermawanan, maka dia aman, selamat. Kenapa? Karena di sekelilingnya akan menjadi pagar yang lebih kuat daripada beton tadi. Jadi ini keutamaan sifat qanaah. Orang yang qanaah akan menjadi paling bersyukur. Kemudian kelanjutan hadis ini tadi. Wa aqalla ad-dohaka fa inna kasratat dohaki tumitul qalba. Dan sedikitkanlah tertawa. Karena sesungguhnya sedikit mensedikitkan tertawa itu saya lagi fa inna kasratat dohaki, sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Nah, kalau kelanjutannya hadis ini diantaranya yang dijadikan dasar orang-orang yang nggak suka ketawa berlebihan, jadi cekakaan berlebihan. Kenapa? Ini kata Nabi tadi ini, kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati atau menyebabkan kerasnya hati. Dinasehati ya, cengenges. Nah ini ada. Tapi ada yang aliran yang pakai yang lain, bahwa tertawa itu ya menunjukkan, mengekspresikan rasa syukur nikmatnya Allah. Tapi yang jelas ya tidak berlebihan, termasuk tidak berlebihan tertawa. Sehingga dulu pasti semua yang orang-orang tua itu kalau lihat anaknya guyon, ya, kenemenan kan mesti dia. Ojo kenemenan lek guyon awek cekakaan misalnya. Nanti kebablasan, tadi nangis juga gitu. Itu kalau nasihati anak-anak kan begitu. Jadi memang terlalu banyak tertawa itu ya enggak baik. Tapi kalau enggak pernah tertawa ya enggak baik. Kayak kau nak nikmati Gusti Allah. Nah ini. Nah, kemudian masih kelanjutannya, qala Abdullah bin Al-Mubarak, ada seorang ulama, dia berkata, idharul ghina fil fakri ahsanu minal fakri. Menampakkan kekayaan, jadi menampakkan kaya fil fakri dalam
kefakiran, maksudnya dia fakir sebenarnya. Orang yang kekurangan tapi tampak tidak kekurangan apapun. Nah, itu ahsanu lebih baik minal fakri daripada fakir. Jadi orang yang sebenarnya kekurangan tapi menampakkan tidak kekurangan apapun. Nah, itu ahsanu lebih baik minal fakri daripada kefakiran itu sendiri. Jadi fakir itu baik, tapi akan lebih baik kalau kemudian tidak ditampakkan. Makanya hampir rata-rata orang-orang utamanya di desa-desa kampung-kampung kan tidak menampakkan itu. Tidak menampakkan. Kalau kekurangan beda. Kalau di kota mungkin atau orang kemudian menampakkan kekurangannya supaya orang kemudian mau mengasihi. Ya ini. Atau itu orang kampung tapi pergi ke kota. Sama. Jadi sehingga kemudian meminta-minta. Nah ini kata ini Abdullah bin Mubarak ini. Orang yang menampakkan tidak membutuhkan padahal dia orang sangat butuh. Orang yang sangat kekurangan tapi tidak menampakkan kekurangannya itu ahsanu lebih baik minal fakri dari kondisi fakir itu sendiri. Setunggal malih lanjutan makalah Sayyidina Umar ini walar rif'atu fin nasabi wal hasabi bi ghairi tawadu'in. Tidak ada kebaikan atas tingginya derajat fin nasabi sebab keturunan, nasab wal hasab sama keturunan. Punya keturunan orang baik, keturunan raja, keturunan ningrat, bahkan yang keturunan rasul misalnya nih. Wa bi ghairi tawadu'in tanpa disertai sifat tawadu. Jadi tidak ada rendah hatinya, gak ada tawaduknya. Makanya kemarin yang viral itu kan karena orang yang sudah mengaku punya nasab mulia tapi tidak tawaduk. Nah ini kemudian jadi masalah. Maka kata Sayyidina Umar itu walar rifa'atu fin nasabi wal hasabi bi ghairi tawadu'in. Tidak ada manfaat atau kebaikan atas ketinggian derajat sebab nasab, sebab keturunan kalau tidak disertai dengan tawadu. Semakin ini keturunan darah biru ini, tapi tawadu orangnya, nah ini luar biasa. Tapi kalau darah biru kemudian sombong, nah ini kemudian kan nanti muncul mentang-mentang lah gitu. Apalagi kalau sampai merendahkan, nah, maka nanti pasti balasannya akan direndahkan. Padahal mestinya orang ini adalah orang yang patut dimuliakan. Walar rif'atu bi ghairi tawadu'in. Tidak ada kemanfaatan, kebaikan atas ketinggian derajat tanpa disertai sifat rendah hati, tawadu. Katan mugi-mugi wonten kenalan manfaatipun.